Saya Silmi Milati Hanifah, usia saya 20 tahun. Saya merupakan mahasiswa jurnalistik. Saya memiliki rasa penasaran terhadap perkembangan koran saat ini. Berdasarkan yang saya pahami, koran merupakan bentuk media tertua yang pertama kali muncul di Venesia pada abad ke-16. Sejak saat itu, koran menjadi pijakan utama dalam menyebarkan berita, opini, dan informasi. Koran pertama kali muncul di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Salah satu koran tertua adalah Javasche Koran yang diterbitkan pada tahun 1744. Selama dekade berikutnya, koran terus berkembang menjadi alat untuk menyebarkan semangat nasionalisme, kemudian mencerminkan perubahan sosial dan politik. Koran menjadi sumber utama informasi dan opini, juga memainkan peran sentral dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Di era digital yang membanjiri dunia informasi, saya memulai perjalanan menelusuri nasib koran. Rasa penasaran saya menguasai itu semua. Melalui wawancara dengan pustakawan UIN Bandung, saya mencari tahu bagaimana nasib koran saat ini. Bapak alhamdulillah dikasih warisan yang tak akan ternilai harganya dari orang tua, dikasih nama Edith Sudirman, dan Bapak alhamdulillah bergabung ke perpustakaan itu sudah sekitar 10 atau 11 tahun. Tadinya Bapak di fakultas ya, terus di Kepegangan Pusat, sekarang ditugaskan di sini. Kalau dibilang jarang masyarakat pembaca koran itu, Bapak belum menemukan, dan Bapak saya juga belum ada penelitian bahwa masyarakat dengan beralihnya koran tercetak dengan koran digital tuh berkurang. Belum ada penelitian, kan kita belum tahu. Justru sekarang misalkan kita sebagai umat muslim, begitu subuh atau begitu lebih jauhnya sholat tahajud sudah selesai, sambil ya semacam bapak-bapak mungkin merokok, mungkin itu bisa langsung trek buka informasi kan kita, tapi nggak tahu dia itu kan membacanya, padahal dengan muka itu kan jelas membaca. Jadi kalau dari segi masyarakat berkurang itu Bapak belum yakin. Ya, nama saya Aceh Muslim, saya pengajar di jurusan Ilmu Komunikasi UIN Bandung. Saya mengampu beberapa mata kuliah termasuk mata kuliah Sejarah Media, Metodologi Penelitian Komunikasi, dan 1-2 mata kuliah lain. Nah, sekarang kita memasuki periode reformasi. Tentu saja sejak tahun 98 ke sini ya ini sangat berbeda dengan masa Orde Baru. Koran pada periode-periode awal tahun 2000-an koran tumbuh sangat subur, banyak koran baru muncul waktu itu. Juga mereka cenderung relatif bebas untuk menyampaikan berita-beritanya, termasuk berita-berita yang sangat kritis terhadap pemerintah, dan sampai sekarang. Nah, tentu saja kalau kita ngomongin bentuk ya sekarang kita trennya ke koran digital gitu ya. Terus terang Bapak sendiri kan, apalagi dengan ini pengalaman Bapak ya, dengan usia makin bertambah, saya itu kan penglihatan juga berpengaruh ya. Kalau baca dari yang digital itu sedikit suka ada pengaruh ya, ada pengaruh ke ini ya. Kalau nyamannya sih nyaman yang tercetak, tapi dengan kemajuan teknologi, masa kita harus bernyaman-nyaman di langkah yang dulu. Dengan dialihfungsikannya koran di masa sekarang, lalu bagaimana nasib koran di masa yang akan datang? Kita bisa ngelihat dari berbagai aspek sih. Kita mulai dari manajemen di medianya, maksudnya perusahaannya itu juga bisa sangat berbeda. Cara kerja wartawan juga bisa sangat berbeda. Jadi kalau kita ngomongin wartawannya, cara kerjanya beda antara media cetak dan media online. Kalau kita bicara soal bagaimana orang pembaca mengakses media gitu, itu juga beda. Kayak ada sisi
lebih praktis gitu ya, tentang kebiasaan orang ngebaca. Beda banget antara media cetak sama media online. Jadi kita bisa melihat perbedaan itu baik dari sisi, misalkan kita di jurnalistik ya, kita belajar dari sisi pola kerja, koran cetak beda dengan koran digital. Kemudian dari sisi perilaku pembaca juga beda. Sisi kepraktisan juga sangat berbeda. Jadi banyak hal yang berbeda. Bahkan kualitas isinya juga seringkali berbeda ya, antara koran cetak dengan koran yang digital, yang online. Begitu lamanya koran menguasai dunia informasi. Saya semakin penasaran bagaimana koran hadir di era digital. Apakah akan terus menggunakan media cetak? Atau akan mengikuti navigasi media online saat ini? Setelah berbincang dengan pustakawan UIN Bandung dan pengamat media, akhirnya saya memutuskan untuk menelusuri lebih dalam dengan mengunjungi salah satu media cetak terkenal di Indonesia, yaitu Pikiran Rakyat. Saya Satria Graha. Di sini saya sebagai pemimpin redaksi untuk online dan cetak, termasuk di medsosnya PR. Usia 46. Untuk cetak saya sudah berapa ya, udah lama lah, dari tahun 2003-an. Nah, online memang baru menjabat di 2022. Nah, peralihannya memang sangat terasa ketika pandemi terjadi. Jadi waktu itu kita di tiras kita di koran di angka 70.000 sampai 80.000 per hari. Ketika ada pandemi terjadi, semua beralih ke digital. Banyak pembatasan kan ya waktu itu, pembatasan, akhirnya tiras kita turun hampir setengahnya. Sekarang mulai stabil lagi ya di 40.000 per hari. Kita tuh cetak hari Senin sampai hari Sabtu si edisinya. Berdasarkan hasil observasi kami terhadap penjual koran, terlihat adanya penurunan jumlah produksi koran yang cukup signifikan. Penjual mengungkapkan bahwa saat ini pola baca konsumen telah berubah dari cetak menjadi digital. Kalau dulu lumayan, kalau sekarang mah terasa susah. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Nah, sekarang itu menjualnya jadi sekalian bareng. Kita nggak bisa hanya jual korannya aja, iklannya gitu ya. Kita nggak bisa hanya jual .com-nya atau medsosnya, tapi kita jual semuanya. Jadi ketika kita berhadapan klien, yang kita tawarkan adalah semua platform kita punya. Nah, memang yang ada wartawannya banyak itu sebenarnya di edisi cetaknya. Jadi teman-teman cetak tetap mengirim di koran sama mengirim untuk online. Jadi kalau di online biasanya memang berita-berita yang pas awalnya aja. Jadi mereka kirim untuk di .com, kemudian untuk versi koran biasanya akan lebih lengkap. Seperti itu. Nah, untuk di .com kita lebih banyak penulis. Jadi mereka sebenarnya memantau dari media sosial, memantau dari berita berbayar gitu ya. Kita ada berita berbayar termasuk konten-konten dari luar, dari misalnya kita tulis dalam bentuk tulisan. Seperti itu. Jadi memang konsepnya agak berbeda untuk versi cetak sama online. Jadi online memang mengandalkan penulis-penulis gitu ya. Ada namanya kita menyebut konten kreator. Mereka diwajibkan bikin 10 tulisan per hari. Setelah berdialog dengan pemimpin redaksi Pikiran Rakyat, rasa penasaran saya semakin memuncak untuk merasakan bagaimana atmosfer tempat produksi koran saat ini. Akhirnya, saya mengunjungi salah satu perusahaan percetakan yang berkedudukan di Kota Bandung. Granesia merupakan perusahaan percetakan bagian dari grup PT Pikiran Rakyat yang sudah berdiri selama 40 tahun. Perkenalan, nama saya Surya. Kebetulan saya ada di Granesia. Saya dipercaya sebagai direksi di sini untuk menjalankan usaha di Granesia.
kalau untuk proses sampai terjadinya percetakan, awalnya kan dari teman-teman ini dari jurnalistik ya, dari Vkom. Jadi kan mencari berita, di situ nanti ada proses editing kan, proses itu editing dengan adanya redaktur, editing masuk ke layout kan, dari layout setelah layout itu dibentuk satu file namanya bentuk PDF. Dari PDF lah dikirim ke Ganesha. Di Ganesha secara singkat ini ya, dari Ganesha masuk ke mesin kemudian ada mesin CTCP, di situ dibentuk ke dalam bentuk flat. Setelah dari flat masuklah ke mesin. Dari mesin terjadi proses produksi, barulah bentuknya jadi koran. Gitu. Baru didistribusikan ke pemesan-pemesan koran itu sendiri. Kalau PR itu sendiri, begitu selesai cetak, langsung armada datang, langsung disebar. Jadi justru kita harus sampai ke pelanggan tuh sepagi mungkin. Dengan munculnya media digital ya, gitu, kalau koran emang terasa ya imbasnya ya. Tapi kalau disebut masalah, di sini kan ada diferensiasi ya antara digital dan koran. Kalau koran tuh sekarang mungkin lebih kayak, misalkan saya ngomong di Pikiran Rakyat. Kalau Pikiran Rakyat lebih ke in-depth ya, pendalaman berita akhirnya. Kalau misalkan online itu kan lebih ke straight news ya, straight news, hot news kayak gitu kan. Kalau koran larinya ke in-depth-nya, itu kan segmennya beda tuh. Kalau yang orang-orang yang pengen cepet, singkat, pasti ya beritanya pengen yang hot news kayak gitu kan, yang straight news kayak gitu kan. Tapi kalau orang yang ingin pendalaman berita ya itu baca koran, itu lebih ke trustnya lebih kerasa gitu kalau di koran. Tapi kalau misalkan imbas, emang bener kerasa imbasnya, karena apalagi sekarang Gen Z ya, Gen Z tuh udah mulai masuknya, udah pegangnya, udah gadget kemana-mana gitu kan. Kalau koran itu kan sebenarnya jualan news ya, berita terpercaya lah seperti itu. Sedangkan sekarang news itu digital bisa lebih cepat kan, dengan adanya TV, dan apalagi dengan adanya HP kan gitu kan. Jadi orang mendapat berita bisa lebih cepat. Tapi ya untuk pendalaman beritanya lebih lengkap lah beritanya ya baca koran. Akhirnya diferensiasi koran itu lebih ke arah sana gitu, lebih ke in-depth-nya gitu, ke pendalaman beritanya. Jadi selama ini mungkin orang hanya mendapatkan berita-berita straight news kayak gitu kan. Apakah dengan sekarang kan hajaran dengan sosmed ya, sosial media, dihajar dengan sosmed. Orang kan kalau misalkan orang, apalagi Gen Z kan orangnya pengen singkat-singkat aja kan, paling lihat judul seperti itu. Tapi kan orang kalau ingin tahu berita ini benar apa enggaknya ya, kita arahkan ya baca aja koran gitu kan, seperti itu. Setelah menelusuri jejak koran yang begitu kompleks, saya menyadari bahwa kesimpulannya sangat jelas. Dengan setiap detik yang berlalu, koran terhempas oleh arus waktu yang tak kenal ampun. Namun, nilai sejarah dan informasi yang terkandung dalam koran tidak boleh hilang. Lembaran kertas yang dahulu memberikan sentuhan nyata dan kehangatan harus tetap dipertahankan. Harus bertahan karena bagaimanapun PR itu berawal dari koran. Kalau korannya hilang, saya khawatir si marwahnya juga hilang gitu ya, karena benteng terakhirnya sebenarnya di koran. Kita bisa belajar dari pengalaman dan dari apapun. Tapi jelas-jelas dengan membaca itu, wawasan kita akan makin bertambah, pengetahuan juga akan makin bertambah. Jadi semangat-semangatlah kalau untuk membaca, jangan malas-malas membaca, karena kita hidup tidak akan terpisahkan dari informasi-informasi dan ilmu pengetahuan. Semua orang baca sebenarnya sekarang ya, tiap hari baca WhatsApp, baca media online, baca sosial media ya kan. Cuman kita harus selektif pilih bacaan-bacaan yang berkualitas gitu. Baca buku juga macam-macam buku, ada yang bagus ada yang enggak gitu. Jadi membaca, tapi baca dengan bacaan-bacaan yang lebih berkualitas, dan baca juga dengan lebih istilahnya lebih dalam mungkin ya, supaya kita juga bisa belajar banyak.
Koran menjadi saksi bisu perubahan zaman yang diterpa digitalisasi. Tapi kami berharap eksistensi koran masih bisa dipertahankan. Sekian perjalanan kami dalam menelusuri jejak koran hingga saat ini. Semoga teman-teman dapat memaknai isi dari film dokumenter kami. Tinta masih ada dan tinta tidak akan pernah pudar. To Us Production. Production. Yang kelihatan indah. Istri kedua. 4 tahun.